Bukan Tuhan namanya kalau tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tentu saja Tuhan yang dipercaya banyak orang adalah Tuhan yang maha ajaib, dan karena itu Dia mampu melakukan berbagai macam perkara-perkara ajaib yang melampaui nalar atau daya pikir manusia. Mujizat-mujizat yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan ini oleh karya tangan Tuhan yang dilakukan dengan luar biasa. Dan disitulah orang lalu mengagumi dan percaya akan kuasa Tuhan yang melampaui segala kuasa yang ada di dunia ini. Namun pertanyaannya, apakah tujuan Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib itu? Apakah untuk sebuah demonstrasi kemahakuasaannya di depan banyak orang? Ataukah Tuhan lagi mau menunjukkan kepada banyak orang bahwa Dia mampu melakukan apa yang manusia tidak dapat lakukan? Tentu saja sesungguhnya bukan itu tujuan Tuhan melakukan karya-karya ajaib. Dia justru ingin menunjukkan tentang keberadaannya. Bukan semata perkara ajaibnya yang Dia lakukan itu yang untuk dikagumi oleh orang, tetapi dirinya lah yang sebenarnya dihadirkan lewat karya-karya ajaib itu. Hanya seringkali orang menjadi salah kaprah di dalam melihat Tuhan. Seolah perkara ajaib itu menjadi lebih penting dari Tuhannya, seolah mukjizat itu menjadi lebih bermakna daripada Tuhannya. Karena itu kita perlu belajar untuk supaya secara proporsional menempatkan perkara ajaib itu dengan tepat sesuai dengan apa maunya Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Yang pertama di Perjanjian Lama, Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah pada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Lalu dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4-6. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia atau Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut pada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Dua bagian firman Tuhan yang barusan dibacakan berkaitan dengan satu hal, yaitu ular tembaga. Di dalam zaman ketika Musa memimpin Israel yang sedang bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan karena merasa mereka itu tidak ada makanan dan makanan hambar itu membuat mereka muak. Dan pada saat itu lalu Tuhan melakukan perkara ajaib. Pertama, Dia menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut orang yang bersungut-sungut sehingga banyak yang mati. Sehingga lalu mereka bertobat dan menjadi takut akan Tuhan.
Mereka memohon supaya mereka dijauhkan dari ular-ular itu, dan Musa berdoa. Lalu perkara ajaib kedua Tuhan kerjakan, yaitu Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung dari sebuah tembaga, ditaruh pada sebuah tiang, dan setiap orang yang terpagut ular jika melihat ular tembaga itu akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Ini merupakan sebuah keajaiban yang luar biasa. Namun di dalam 2 Raja-Raja tadi digambarkan bagaimana keajaiban yang Tuhan kerjakan itu diabadikan, sehingga mereka membuat pula replika dari tiang-tiang tembaga yang ada ularnya, atau ular tembaga yang lalu mereka bakar korban di depan ular itu, yang disebut Nehustan, yang artinya adalah tembaga. Dan Nehustan ini justru menjadi tempat di mana mereka lalu memuja kisah keajaiban itu. Dan disinilah justru Raja Hizkia di zaman 2 Raja-Raja tadi yang dibacakan, dia justru menghancurkan ular tembaga itu. Sebab orang Israel menjadi salah arah di dalam menyembah. Mereka menyembah keajaiban, dan mereka bukan menyembah Tuhan yang membuat keajaiban itu. Dan disinilah lalu kemudian kita lihat bagaimana Hizkia dipuja dan ada kebaikan yang sungguh dituliskan tadi. Dia percaya kepada Tuhan, dia memberantas berhala-berhala dan penyembahan-penyembahan yang salah waktu itu, dan dia berpaut kepada Tuhan serta tidak menyimpang dari mengikut Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan. Perhatikan bagaimana orang-orang mengabadikan keajaiban yang Tuhan kerjakan. Nehustan menjadi sebuah pengingatan buat kita bahwa perkara ajaib yang Tuhan kerjakan itu bukan untuk disembah, tetapi Tuhannya lah yang harus disembah. Pelajaran hari ini dari sabda Tuhan ingin memberitahukan bahwa Tuhan melakukan cara yang ajaib bukan supaya orang datang menyembah dan mengagungkan cara yang ajaib itu. Bukan itu Tuhan membuat perkara dan cara ajaib untuk memulihkan atau untuk menyatakan kuasa-Nya, apapun itu. Tetapi justru ketika Tuhan melakukan cara yang ajaib, Dia ingin orang-orang yang melihatnya menyembah Allah, terhubung karib dengan Allah, bukan malah menjadi ikatan kepada perkara ajaib atau keajaiban itu, tapi justru terhubung karib dengan Allahnya, serta berbicara langsung kepada Allah. Ini yang seringkali kita salah fokus di dalam menyembah. Kita bisa menyembah berkat, kita bisa menyembah apa yang Tuhan berikan, tapi kita lupa menyembah Tuhannya. Dan perbedaannya tipis. Kita bersyukur untuk berkat dan kita agung-agungkan berkat itu, tapi kita tidak dekat dengan Sang Pemberi berkat. Begitu juga sebagaimana kisah hari ini, orang-orang Israel yang menyembah-nyembah keajaiban tetapi tidak menyembah Allah Maha Ajaib yang ingin bergaul karib dengan manusia. Mari kita belajar dari kisah Nehustan di zaman Raja-Raja. Bagaimana Raja Hizkia memberantas Nehustan itu karena disembah dengan salah oleh orang-orang yang merasa keajaiban itulah yang patut dipuja-puji, tapi Allah yang Maha Ajaib malah diabaikan. Di sini kita melihat dan mari kita belajar untuk supaya arah kita tetap, menyembah kita tetap kepada Allah kita, terhubung karib dengannya, dan berbicara langsung kepadanya melampaui segala cara-cara yang Dia pernah kerjakan di dalam hidup manusia sepanjang sejarah. Mari sandar kepada Tuhan, hidup dan percaya kepada Tuhan, bukan sekedar kepada apa yang Dia lakukan, bukan sekedar kepada perkara ajaib yang Dia kerjakan, tapi kepada Dia Sang Maha Karib yang tak pernah jauh dari hidup kita. Amin.